wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Dewi Lestari, Nurlina Panggabean, Nabila Julianur Rafani, Muhammad Rashidin, Tiara Kamelia Rohmah, dan Wahyudi akan mempresentasikan tentang aliansi strategi internasional. Pengertian aliansi internasional. Aliansi strategi adalah hubungan formal antara dua kelompok atau lebih untuk mencapai satu tujuan yang telah disepakati bersama, atau untuk memenuhi bisnis kritis tertentu yang dibutuhkan masing-masing organisasi secara independen. Aliansi strategi pada umumnya terjadi pada rentang waktu tertentu. Selain itu, pihak yang melakukan aliansi bukanlah pesaing langsung, namun memiliki kesamaan produk atau layanan yang ditujukan untuk target yang sama. Dengan melakukan aliansi, maka pihak-pihak yang terkait harus menghasilkan sesuatu yang lebih baik melalui sebuah transaksi. Rekanan dalam aliansi dapat memberikan peran aliansi strategi, dengan sumber daya seperti produk, saluran distribusi, kapabilitas manufaktur, pendanaan proyek, pengetahuan, keahlian, ataupun kekayaan intelektual. Dengan aliansi, perusahaan dapat saling berbagi kemampuan transfer teknologi, resiko, dan pendanaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Manfaat dan keuntungan aliansi strategi. Yang pertama, meningkatkan keunggulan bersaing bisnisnya melalui akses kepada sumber daya partner. Yang kedua, memperoleh kecukupan sumber daya dan kompetensi yang sesuai agar organisasi dapat hidup. Yang ketiga, memungkinkan partner untuk konsentrasi pada aktivitas terbaik yang sesuai dengan kapabilitasnya. Yang keempat, berbagi pengetahuan dan keahlian. Selanjutnya adalah faktor penyebab gagalnya aliansi strategis internasional. Yang pertama, ketidakcocokan antar partner. Yang kedua, akses ke informasi. Perusahaan harus dapat berbagi informasi. Maka jika tidak, efektivitas kolaborasi akan terganggu. Yang ketiga, konflik tentang distribusi penghasilan. Yang keempat, hilangnya otonomi. Karena perusahaan-perusahaan berbagi risiko dan profit, perusahaan tersebut juga berbagi pengendalian. Dengan demikian membatasi kegiatan masing-masing perusahaan. Yang kelima, perubahan keadaan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut oleh Tiara Kamelia. Ruang lingkup aliansi strategi internasional. Yang pertama ada aliansi komprehensif. Aliansi komprehensif terbentuk ketika para partisipan setuju untuk melaksanakan secara bersama-sama berbagai tahapan proses yang membuat produk atau jasa yang dapat dibawa ke pasar meliputi R&D, desain, produksi, pemasaran, dan distribusi. Yang kedua, ada aliansi fungsional. Aliansi fungsional merupakan lingkup strategi aliansi yang lebih sempit dengan menyertakan hanya satu fungsi bisnis meliputi yang pertama, ada aliansi produksi. Aliansi produksi merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan membuat produk atau jasanya masing-masing dengan fasilitas yang dipakai bersama. Yang kedua ada aliansi pemasaran. Aliansi pemasaran merupakan aliansi fungsional di mana dua atau lebih perusahaan berbagi jasa atau keahlian pemasaran. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ruang lingkup aliansi strategi internasional. Yang pertama ada aliansi keuangan, merupakan aliansi fungsional di mana perusahaan-perusahaan ingin mengurangi resiko finansial yang terkait pada proyek tertentu. Partner-partner memberikan sumber finansial ke proyek dengan proporsi yang sama. Salah satu partner memberikan sebagian besar finansial dan sementara partner-partner lainnya menyediakan keahlian khusus, memberikan kontribusi lain untuk mengimbangi kecilnya investasi finansial yang diberikan. Yang kedua, ada aliansi riset dan pengembangan, merupakan aliansi fungsional di mana partner-partner setuju untuk mengadakan research and development sama dengan R&D bersama untuk mengembangkan produk atau jasa baru. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Tahapan-tahapan tentang cara pengelolaan aliansi strategi. Yang pertama, pemilihan partner kesuksesan. Setiap kerjasama tergantung pada pemilihan partner yang tepat. 2. Bentuk pasti kepemilikan yang akan dipakai sangat penting dalam strategi aliansi. Bentuk korporat akan membuat para partner mampu mengatur struktur pajak yang menguntungkan, mengimplementasikan perjanjian kepemilikan baru, dan melindungi aset lain dengan baik. Hal ini juga membuat usaha patungan dapat menciptakan identitasnya sendiri yang berbeda dengan partner. Yang ketiga, pertimbangan manajemen bersama secara umum. Ada 3 alat yang dipakai untuk pertimbangan manajemen bersama
dalam mengelola aliansi antara lain perjanjian bersama manajemen, perjanjian berbagai tugas, dan perjanjian pendelegasian. Perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional adalah perusahaan besar yang umumnya berada di berbagai negara, industri, dan mempunyai kantor di berbagai negara lainnya. Umumnya di berbagai negara berkembang karena perusahaan ini bergerak di berbagai negara dan adalah perusahaan global. Maka tentu akan berdampak kuat pada kondisi politik secara global. Contoh perusahaan multinasional: 1. Google, 2. KFC, 3. Levi, 4. Semen Indonesia, 5. LG, 6. Adidas. Slide selanjutnya, jenis-jenis aliansi strategi. 1. Joint venture, 2. Equity strategic alliance, 3. Non-equity strategic alliance, 4. Global strategic alliance. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.